MU lawan Chelsea yang tempatnya di Stamford Bridge. Nanti kita bakal ngeliat sebuah pertandingan seru lainnya, sebuah big match yang nemuin antara Erik ten Hag dan Graham Potter. Dua mastermind dari Chelsea dan Manchester United ini bakal saling beradu. Either Graham Potter dengan kemampuannya buat ngebedah ruang, atau dari kubu MU Ten Hag yang punya kemampuan dengan sirkulasi bola cepat. Dan ini bakal kita ngelihat clash yang benar-benar oke di match nanti. Kalau formasinya, gue mungkin akan lebih menerka-nerka MU ini bakal ngikutin kayak formasi-formasi sebelumnya, yaitu dengan 4-2-3-1, dimana De Gea dia sebagai kiper, empatnya itu udah pakem sih kalau gue rasa. Ada Luke Shaw di kiri, abis itu ada juga Lisandro Martinez, ada Rafael Varane, dan juga ada satu lagi, ada si Diogo Dalot. Dan kalau di dua ini DM, karena Erikson lagi cedera, dia bakal pasang Fred lagi-lagi, dan juga gua rasa bakal tempatin Casemiro juga. Dan di attacking midfielder ini ada 3 yang udah biasa juga kali ini. Ada Sancho, habis itu di tengah ada Bruno sebagai playmaker, sebagai pengatur serangan. Habis itu di sebelah kanan dia juga bakal ada Anthony. Habis itu juga di tengah striker itu dipasang false nine, itu Marcus Rashford. Ini formasi yang bakal mantep banget sih kalau gue rasa buat ngelawan Chelsea. Kenapa? Nanti bakal gue bahas. Sementara di Chelsea, ini nih ada 2 kemungkinan, karena Potter juga belakangan juga cukup suka ganti-ganti formasi dan masih belum menemukan formasi terbaik buat Chelsea. Tapi overall ada 2 yang gue pikir bakal jadi formasi yang tepat buat Chelsea. Formasi pertama itu adalah 4-2-3-1 dengan Kepa udah pasti di belakang. Chalobah gua rasa harus dimasukin juga dengan performa yang sejauh ini juga cukup baik gitu kan. Setelah Fofana cedera, dia menggantikan dan juga dia tampil sangat baik juga sementara ini. Selama dia main itu selalu clean sheet, dan ini bakal jadi pembuktian besar buat Chalobah apakah dia pantas untuk jadi starting line up atau masih belum begitu bagus, karena lawan-lawannya yang sejauh ini juga masih belum memadai kecuali AC Milan ya. Dan habis itu tandemnya ada Thiago Silva. Ini kalau 4 back. Di kiri bakal dipasang either Cucurella atau Chilwell, tapi gue rasa Chilwell ini harus main di pertandingan kali ini karena dia bakal jadi sosok penting banget di kubu Chelsea, baik itu dari sisi serangan maupun dari sisi pertahanan. Terutama dari sisi serangan, dia ini bisa jadi kunci, dan nanti gue akan jelaskan lebih lanjut. Dan di sisi kanan, nah ini nih, Chris James gak ada, ini benar-benar ngaruh banget. Jadi either posisinya diganti sama RLC atau ditaruh sama Aspilicueta. Tapi kayaknya Graham Potter sendiri juga lebih sering ngecadangin Aspilicueta karena bukan dia jelek, tapi lebih karena faktor usia, dimana dia mungkin juga nggak sekencang dulu lagi, semantep dulu lagi. Dan RLC juga beberapa kali juga dipercaya sama Graham Potter buat naruh di posisi sisi kanan ini, walaupun biasanya jadi wingback, tapi kadang-kadang juga bisa jadi fullback, dan juga dia cukup bisa dipercaya di situ. Meskipun untuk gue pribadi sejauh ini ya, Ruben Loftus-Cheek ini masih belum bisa menunjukkan performa yang diinginkan ketika dia ditaruh di posisi itu. Dan ditaruh di DM ini 2 wajib banget sih, Jorginho sama Kovacic. Ini 2 penting banget, terutama Kovacic ini wajib banget, kalau enggak bakal sulit sih kalau gua rasa Chelsea untuk ngehentikan gempuran-gempuran serangan dari MU. Sementara Jorginho dia dibutuhkan banget buat ngebangun, buat ngatur serangan dari Chelsea, karena sejauh ini justru Jorginho ini punya peran vital buat skema ala Graham Potter ini di Chelsea. Sementara kalau dari lini serang itu seperti biasa, lini kiri itu ada Sterling, lini tengah bisa Mount, bisa Havertz. Tapi kayak kalau ngeliat Graham Potter ya, biasanya dia bakal naruh Havertz. Jadi ya meskipun gue pribadi gue ngeliat Havertz ini permainannya juga cukup mengalami penurunan ya, terutama di musim ini, karena di beberapa pertandingan terakhir juga apalagi itu tuh benar-benar kayak Havertz ini nggak terlalu kelihatan. Bahkan ada 1-2 pertandingan itu di mana Havertz ini malah bukan jadi kontribusi, malah cenderung tuh jadi kartu mati. Makanya kayak ngelihat Havertz
jadi starting line up. Kalau Graham Potter biasanya milih dia, mungkin dia akan ditaruh di pertandingan kali ini. Menurut kalian kayak gimana Havertz bakal dimainin ketika Graham Potter ini masukin Havertz? Boleh komen di bawah. Dan kalau misalnya sisi kanan ini bakal dipercayain lebih ke Mount. Mount sebenarnya bisa di tengah juga, tapi gue rasa kayak dengan apa yang dia punya, mulai dari kemampuan dribblingnya dia sampai juga ya kemampuan dia juga buat make a play, dia juga bisa ditaruh di kanan juga. Dan di tengah seperti biasa Aubameyang. Tapi Graham Potter juga bisa main 3 back. 3-4-2-1 lebih tepatnya. Kalau 3-4-2-1 biasa Kepa as a keeper dia nunjukin performa yang luar biasa sejauh ini. Justru kalau nggak ada dia malah kebobolan berapa bisa. Dan di 3 back ini either Azpilicueta atau Chalobah, tapi gue lebih prefer Chalobah. Habis itu juga bisa Thiago Silva, di sini udah nggak tergantikan sih, udah pasti Thiago Silva. Dan satu lagi itu diisi sama Koulibaly atau Cucurella. Cucurella ini kan lebih kayak cocok buat tactical, sementara Koulibaly lebih cocok buat physical. Sementara Anthony ini lebih ke speed kan, lebih bukan buat fisik. Beda kayak waktu lawan Aston Villa kemarin. Aston Villa ini kan benar-benar mainnya kan physical kan. Jadi kayak Cucurella kemarin nggak begitu perform secara tactical, digantilah sama Koulibaly yang lebih physical. Dan fisiknya Koulibaly ini kuat. Di sisi wingback ada Loftus-Cheek lagi-lagi ya, nggak ada pilihan selain dia gitu kan. Azpilicueta juga bakal ditaruh di babak kedua gua rasa kalau mainin 3 back, atau bisa aja sih ditaruh duluan, tapi kayaknya dia nggak bakal dimainin 90 menit kalau ditaruh di wingback karena ya lagi-lagi stamina-nya dia. Habis itu juga ada dari sisi kiri Chilwell yang tadi gue bilang dia wajib banget dimainin. Habis itu juga di dua ini yang kayak tadi Jorginho Kovacic 2 DM. Habis itu juga attack midfielder. Nah kali ini Havertz nggak main, ada Sterling di kiri dan Mason Mount di kanan. Ini bakal lebih mobile, either dia nyamping atau either dia nengah kan. Yang penting dua ini ketika dia jadi AM dia harus bisa make a play sih seenggaknya, atau enggak dia bisa buka ruang sih. Seperti apa yang diinginkan Potter gitu kan ketika mereka berdua ini main kan. Dan juga di tengah itu Aubameyang. MU ini justru gue sebagai fans Chelsea malah kayak lebih kebayang patternnya MU kayak gimana daripada patternnya Chelsea ngelawan MU. Kalau MU ke Chelsea, gue rasa ada 2-3 sih sebenarnya cara yang bisa dilakuin sama Ten Hag. At least gue rasa Ten Hag juga punya lebih banyak cara lagi daripada gue, tapi yang gue kepikiran ini at least 3 lah. Yang pertama, dia bakal maksa Chelsea bangun serangan dari sisi kanan. Kenapa? Kalau di sisi kiri ini at least ada Chilwell yang justru lebih berbahaya. Kalau di kanan ini bebannya itu lebih ke Mount sih. Dan Mount emang lebih ke tengah, dia bisa mobile kiri kanan. Tapi kalau at least dari sisi kanan dia bisa matiin dari Ruben Loftus-Cheek, karena Loftus-Cheek ini kalau misalnya kita lihat dari sisi kanan dia itu nggak terlalu speedy, dan juga bisa dibilang kalau untuk kontribusi menyerang dia juga kadang-kadang nggak begitu bisa connect sama pemain-pemain lain kalau dari sisi kanan. Meskipun dia dari segi defense dia bisa nambel ya, tapi kalau dari sisi attack kayaknya nggak begitu kelihatan karena apa ya, dia nggak bisa memberikan mungkin kalau dari segi progresivitas yang apa yang diberikan Reece James ini kayak masih jauh lebih bagus daripada dari Ruben Loftus-Cheek. Tapi kalau untuk RLC sendiri dia kalau buat urusan defense ini masih bisa oke lah gitu kan. Mungkin yang lebih bakal ngebantu adalah dari sisi Kovacic atau dari sisi Mason Mount yang bakal lebih banyak peran untuk nyerang di sisi kanan ketimbang Ruben Loftus-Cheek. Kalau Ruben Loftus-Cheek ini lebih ke supporting. Even apa ya, untuk crossing aja dia tuh jarang gitu. Dan ini bisa dimanfaatin banget sama MU gitu kan. Jadi ketika dia paksa overload di kanan gitu kan, mulai serangan di kanan, ketika direbut, ini dia bisa langsung counter atau bisa langsung switch ke sisi kiri. Dan dari sisi kiri Chelsea sendiri itu kan ada Anthony. Nah Anthony ini juga bisa diwaspadain sih, harus diwaspadain. Kalau enggak at least dia bisa bangun lagi lebih lama di tengah lewat Bruno, dan Bruno juga
kalau nggak dijaga ini bakal bahaya banget. Dan kalau di sisi kanan, di sini kan either Koulibaly atau Cucurella. Kalau Cucurella sebenarnya secara taktikal masih bisa lebih dihadapin sih untuk Anthony. Tapi kalau untuk Koulibaly, bahayanya adalah begini mungkin. Erik ten Hag akan bisa ngeinstruksiin pemainnya untuk ngepres dari Koulibaly, karena kalau sejauh ini yang kelihatan dari Koulibaly adalah dia secara defense oke, dia kuat, dia strong, fisikal, tapi kalau untuk pegang bola Cucurella masih lebih bagus daripada dia gitu kan. Sehingga gue juga ngelihat beberapa kali juga Koulibaly ini cenderung agak lebih rentan ya kalau untuk di pressing. Jadi kayak ketika dia di press ini masih bisa ketahan lah, maksudnya dia lebih rentan untuk ngelakuin kesalahan ketika di press gitu, baik itu secara passing ataupun juga secara ditekan sendiri juga kan dia langsung mau ngapain juga gitu loh, ngepress dia. Dan ketika dia ngelakuin blunder, inilah momen dimana MU bisa benar-benar menyerang dari sisi kanan, dan sisi kanan ini makanya itu harus benar-benar kayak Koulibaly ini nunjukin performa yang terbaik sih. Kalau enggak ini bakal dihajar habis-habisan di sisi kanan, terutama Anthony, dari sisi Anthony. Dan kalau dari sisi kanannya bolong, ini yang bakal repot justru malah Thiago Silva. Karena Thiago Silva sendiri juga kita udah tahu umurnya juga udah 38, dia bukan pemain yang bisa lari benar-benar cepat lagi. Terlebih lagi MU juga punya banyak pemain cepat, jadi kayak ini bakal sulit banget buat ditambal sih sama Chelsea. Mungkin salah satu solusinya adalah Chelsea ini bakal main nggak terlalu maju center backnya. Jadi kayak majunya mungkin kayak apa ya, bukan high press, jadi kayak mid press gitu di sisi belakangnya, dan di sisi depan sama tengah baru lebih berusaha ngepress. Nah, yang ketiga adalah manfaatin kebolongan lini tengah kalau mainnya lebih ke arah countering ya, atau lebih ke arah reaksi gitu, tactical. Baik lagi tergantung Ten Hag sih. Tapi kalau lini tengahnya ini kayak kepotong, ini yang bakal bahaya buat Chelsea, karena ketika di counter Chelsea ini bakal ninggalin banyak ruang di tengah. Kenapa? Karena ya balik lagi dari formasi 3-4-3 sendiri. 3-4-3 ini bikin lini tengahnya ini cukup rentan, karena ya yang beroperasi ya lebih ke dua itu doang. Selama MU dia punya 3-5 pemain yang bisa operasi di tengah meskipun wing, tapi kan dia bisa cukup nusuk di tengah juga kan dari segi Anthony maupun Jadon Sancho, dan ini juga bisa jadi bahaya banget ketika Chelsea ini di press. Dan untuk dari sisi Chelsea, nah Chelsea ini yang tadi gue bilang Chilwell ini penting banget. Dan satu lagi Fred. Kita udah lihat kan Tottenham kalau dia main bagus itu, terutama kalau Erik ten Hag ini dia lebih nempatin dia buat ngebantu serangan ketimbang bertahan. Meskipun dia ini DM, tapi juga dia lebih banyak membantu serangan juga, sementara Casemiro ini kan lebih fokus buat ngejaga pertahanan juga. Kalau Fred dibawa bantu ke depan dan dia lagi dalam performa yang bagus, itu dia bisa di mana-mana, kayak bola tuh kayak sayang banget gitu sama dia gitu kan. Kayak kemarin tiba-tiba Tottenham bisa jebol gitu kan, mulai dari dia meskipun itu deflection, dan satu lagi itu asisnya dari Fred juga yang bawa kan. Nah ini kita bisa ngelihat juga pertandingan sebelumnya kan, kalau Fred ini main bagus, dia itu punya impact yang besar banget kalau di sisi serangan. Tapi balik lagi dia itu nggak konsisten sih. Jadi kalau misalnya dia main performanya nggak terlalu bagus lawan Chelsea, nah ini bisa dimanfaatin sama Chelsea juga. Kalau kita ngebahas dari sisi Chelsea, yang kayak gue bilang tadi, Chilwell ini bakal penting banget buat Chelsea. Karena kalau serangan dari kiri ini, Chilwell ini bisa nusuk kapan aja kan. Dan ketika dia nusuk, kita udah tau lah dia nggak kalah sama Reece James kalau untuk urusan insting cetak gol. Dia itu juga cukup kuat sih. Kalau segi permainan, dia bukan tipe kayak Cucurella mungkin yang lebih ngandelin possession. Dia mainnya lebih direct orangnya. Sehingga ketika Chelsea dapat momen-momen untuk nyerang secara direct lewat sisi kiri, itu harus hati-hati sama Chilwell sih.
Terutama apalagi kalau Chilwell dapat ruang kosong, dia bisa shooting. Nah, itu dia momentumnya buat Chelsea. Abis itu pemain kedua ada Mason Mount. Mason Mount ini juga patut diwaspadain sih sama MU karena Mason Mount juga terakhir meskipun yang kemarin 0-0 gitu nggak begitu kelihatan waktu lawan Brentford, tapi dia itu benar-benar dijaga ketat. Sementara yang dimainin ini kan kayak kalau nggak ada Kovacic atau Jorginho di DM ini bakal ngaruh banget. Dia itu butuh temen sih. Mason Mount ini kayak nggak bisa kerja sendirian. Dia punya tipe itu bukan tipe yang benar-benar kayak yang satset gitu loh kayak Pulisic atau Chukwuemeka gitu kan. Tapi dia itu di tengah ini dia bisa pegang bola ini cukup kuat sih. Dan dia juga bisa ngebantu pressure pemain-pemain MU. Nah ini justru dari kekuatannya dia, dan ketika dia dikasih keluasaan, ketika dia dikasih space yang banyak, nah ini yang bakal berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa make up play, dia bisa ngasih ruang buat teman-temannya, dan Sterling, Aubameyang ini bakal siap nyantep ketika dikasih ruang sama Mason Mount. Dan kalau Jorginho Kovacic ini benar-benar kayak diperlukan buat main bagus, karena ketika mereka main bagus kita udah lihat kan gimana kalau Chelsea main bagus ini, terutama dari 2 DM-nya ini bakal pengaruh banget ke permainan dari Chelsea, dimana dia bisa ngobrak-ngabrik siapa aja, dia bisa buka ruang kayak gimana aja itu bisa tercipta. Dan kalau sekarang Graham Potter ini kan juga banyak pemain yang bisa lebih diandalkan buat shooting gitu kan ketimbang zamannya Thomas Tuchel. Meskipun kayak banyak ruang yang bisa dimanfaatin, tapi itu kayak mereka tuh lebih condong harus lebih serangan jarak dekat ketimbang shooting jarak jauh. Jarang banget kalau lihat permainan dari Thomas Tuchel itu ngandalin tendangan jarak jauh. Di Graham Potter ini banyak manfaatin juga lini kedua atau shooting jarak jauh. Nah, itu tadi adalah review Chelsea lawan MU. Menurut kalian gimana? MU lawan Chelsea, siapa yang bakal menang? Komen di bawah. So, itu aja. Thank you for watching. Ciao. God bless.